Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Ilyas dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004249. Di sini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia terkait konsep pengertian sistem hukum Indonesia dan ruang lingkup manusia serta masyarakat. Yang pertama ada sistem hukum, dibagi menjadi 4. Satu, istilah sistem berasal dari kata sistema dalam bahasa Latin Yunani yang mempunyai arti keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian. 2. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas berbagai bagian atau subsistem. 3. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Keempat, sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum yang terdiri dari beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi yang berbeda-beda dengan yang lain. Selanjutnya ada bentuk hukum, dibagi menjadi 2, yaitu 1. Secara tertulis, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU, Undang-Undang, dan PP, Peraturan Pemerintah. Yang kedua yaitu secara tidak tertulis, ada hukum adat, pengambilan keputusan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dekret presiden, pidato presiden, penjelasan presiden mengenai RAPBN kepada DPR. Selanjutnya ada pengertian tata hukum adalah peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara atau disebut juga dengan ius constitutum. Tujuan mempelajari tata hukum Indonesia yaitu agar mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan yang manakah bertentangan dengan hukum. Bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenangnya yang kesemuanya itu menurut hukum Indonesia. Selanjutnya ada sudut pandang masyarakat, yaitu masyarakat dapat ditelaah dari 2 sudut, yaitu sudut struktural dan sudut dinamika. Yang pertama dari segi struktural, dinamakan pula struktural sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. 2. Yang dimaksud dengan dinamika masyarakat adalah apa yang disebut sebagai proses sosial dan perubahan-perubahan sosial. Yang terakhir yaitu pengertian dari sistem hukum Indonesia adalah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasar pada gilirannya didasarkan atas Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Definisi lain sistem hukum Indonesia yaitu seperangkat pengaturan hukum, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berhubungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai masyarakat Indonesia yang tertib, adil, dan damai. Sistem hukum Indonesia meliputi bentuk atau form maupun isi atau substans. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.